Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di belajar bersama Kang Yus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang data dan diagram. Pertama kita akan mengenal data. Data berasal dari kata datum, berarti fakta. Kumpulan dari datum-datum. Kalau satu data itu dinamakan datum, ya. Kalau kumpulan dari beberapa datum dinamakan data. Data terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah data kuantitatif. Yaitu, apa itu data kuantitatif? Yaitu data yang berupa angka-angka. Data kuantitatif terbagi dua, yaitu data diskrit, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dengan cara menghitung, ya, dengan cara menghitung. Yang kedua adalah data kontinu, adalah data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Selanjutnya, ya, yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka-angka. Cara mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data? Satu, wawancara. Untuk memperoleh data atau mengumpulkan data bisa dilakukan dengan cara wawancara. Nah, ya. Apa wawancara? Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dengan cara tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Nah, untuk itu, sebelum kita mewawancarai, maka kita perlu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data. Yang kedua adalah observasi. Observasi, ya. Apa itu observasi? Observasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang dilakukan untuk penelitian yang bertujuan mempelajari perilaku. Hanya melihat perilaku, maka mengadakan observasi. Yang ketiga adalah angket. Ya, apa itu angket? Angket yaitu kuesioner, merupakan atau disebutkan kuesioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab. Nah, misalnya kita memberikan selembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden. Itulah cara mengumpulkan data. Jadi cara mengumpulkan data itu ada 3, ya. 1, nah ini wawancara. Yang kedua observasi. Nah ini observasi. Nah yang ketiga dengan angket. Nah, dengan angket, ya. Jadi ada 3 cara mengumpulkan data. Cara menyajikan data. Nah, setelah tadi mencari informasi, kemudian kita bagaimana cara menyajikan data. Ada berapa cara menyajikan data. Yang pertama adalah data itu bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, seperti ini diagram batang, ya. Apa sih manfaatnya menyajikan data dengan diagram batang? Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk batang persegi panjang. Nah ini, ya, batang persegi panjang. Nah ini batang persegi panjang yang memudahkan dalam penunjukan atau perbandingan antara beberapa data yang berbeda. Nah ini, ya, data 1 A dengan data B. Nah
kita bisa melihat langsung ya perbedaannya. Di sini itu manfaat dari diagram batang. Selanjutnya, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, ini seperti ini diagram garis ya. Ini diagram garis. Apa sih manfaatnya kita menggunakan diagram garis? Nah, diagram garis adalah penyajian suatu data berbentuk garis lurus yang digunakan untuk menampilkan data dari waktu ke waktu. Nah, atau secara periodik dari waktu ke waktu secara berurutan. Jadi kalau nanti kalian ingin menampilkan data secara berurutan, maka gunakanlah yang paling cocok adalah dengan menggunakan diagram garis. Oke ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang akan kita pelajari yaitu cara menyajikan data dengan cara diagram lingkaran. Nah, seperti ini ya. Dalam bentuk diagram lingkaran. Di mana lingkaran ini terbagi dari beberapa juring ya. Cara membuatnya ini nanti dengan cara membagi sudut ini ya menjadi beberapa bagian sesuai dengan data ya, dengan data itu ya. Kemudian biasanya kalau dalam diagram lingkaran itu dalam bentuk persentase. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran atau pie chart adalah diagram yang membagi data menjadi bagian-bagian yang proporsional terhadap keseluruhan dan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Jadi kalau kalian ingin memberikan perbandingan data dengan data keseluruhan, maka yang cocok adalah dengan menggunakan diagram lingkaran. Mungkin cukup sekian dulu ya pembelajaran hari ini, yaitu tentang data dan diagram. Jadi di sini yang dipelajari ada 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Jadi data terbagi 2, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif terbagi menjadi 2, data diskrit dan data kontinus. Mungkin sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.